sedikit aja kau pakai dalil. Hah? Apain kau harus memperbodoh dirimu terus menerus? Kalau kau di gereja gak apa-apa. Ini depan kalangan umat Islam ribuan manusia nonton kalian ini. Ribuan manusia nonton kalian. Masih dari zaman dulu, dari zaman WA sampai zaman TikTok, kalian masih kayak gitu. Khususnya Martin ini, udah tua nggak tahu diri nih. Hebat kau Juma. Kamu iya sudah dong. merasa salah, kamu merasa kalah, kamu keras begitu. Orang yang bahasa kayak kamu itu sudah merasa kalah dari apamu? Kalah dari merasa apa? Kalah. Itu sebenarnya Kalah itu. apa? Kalah Kamu apa? tuh baca banyak Alkitab. Ya, sekarang mari kita tiktokan. Coba Martin, dengarkan saya Martin. Kamu jadi tersesat itu. Kamu pikir orang Kristen itu bodoh. Paulus mengakui enggak? Tentang agama Yahudi, tentang agama Islam itu kita tahu Paulus semua. mengakui enggak? Kamu belajar Mengakui enggak Paulus itu kalau dia mengajarkan kemudian kepada orang Athena dewa-dewa yang tidak mereka kenal? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak kalau dia mengajarkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, diakui oleh Paulus. Datang kepada Yunani, orang-orang Yunani, mengajarkan kemudian bahwa dewa yang tidak dikenal itu, itulah Kristus. Betul? Keliru. Nah, coba. Tujuan dia mau menjelaskan. Coba kau masuk ke dalilnya. Rasul yang luar biasa. Coba kau masuk ke dalilnya, Martin. Hei, kamu tahu orang Kristen terbanyak di dunia itu karena Rasul Paulus. Itu Rasul Karena luar biasa. Paulus memang menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Tergenapi. Kalau kau merasa banyak, memang banyak orang yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Thank you. Sekarang kau masuk di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 22 sampai 23. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Baca aja, itu kan kau yang baca, Martin. Dan kamu sendiri. Kamu yang baca, Martin. Jangan kau suruh saya baca. Itu kitabmu. Giliran saya nanti kau bilang salah terjemah lagi. Kau baca. Kau yang baca sendiri. Kamu baca aja. Mulut kamu yang baca. Kenapa harus saya? Kan saya tadi sudah baca. Kamu lagi. Itu. Berat. Kamu sendiri. Alkitab tuh tidak bisa diterjemahkan. Nah, itu curhat lagi kan? Curhat lagi. Diminta, coba kau baca sendiri kitabmu itu. Baca, habis itu kau terangkan, silakan. Ya? Ya, silakan. Ya. Pak. Ya. Orang-orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu, Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu dewa yang disembah oleh orang Athena itu namanya Agnostos Theos. Makanya saya tanya Anda, coba Agnostos Theos itulah yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu Theos yang tidak dikenal. Ini pertanyaan saya berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini nih yang diperkenalkan Paulus ini. Ini nih jawabannya. Beberapa tahun yang lalu ini jawabannya, Tuyul. Kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul.
Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil tadi. Ini pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun Saya yang sudah lalu. menjawab pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya Kamu balik tidak nanya bisa samamu. menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Paulus ayat memperkenalkan. penting. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting. Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. kamu sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang Kamu lagi kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Itu Kita ulang lagi. sudah dibuktikan beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu pujaanmu. dendam dalam hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita juga sudah sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani. Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa? Jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu yang sendiri kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan. Itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara Siapa? tentang orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, Seperti siapa Anda dewa? sendiri tidak bisa Siapa jelaskan yang tentang diperkenalkan Anda. Paulus kepada Itu mereka? sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Ya, Anda sendiri Theos bisa yang menjelaskan. tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Baru ada di abad Kamu ke-7 baru untuk datang di menyalahkan abad Bible. ke-7. Sebenarnya Kamu kuncinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali, Makanya nyala-nyalakan. kamu jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagus, Bukit Karang itu. Ya. Agnostos Theos yang mereka menyembah dewa sembah. yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah Agnostos Anda Theos, cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya dikenal. tanya dulu. Ingat yang saya tanya Pertanyaan dulu. Kamu saya tidak bisa kau jawab, kan? jawab. Orang-orang Athena menyembah Agnostos Theos. Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago. Parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan kamu. Martin. Ya. Martin. Cuma, kamu ingat berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. kayak Saya tanya begitu. pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab, kan? kayak begitu. Kamu nyerah kan? Dari Karena dulu memang kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti orang Athena Martin. ini menyembah Dalilmu sesuatu sudah yang sangat tidak dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab. Ya, Hei. mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya. dibuktikan. Seperti Yang Anda. mereka Anda sembah, bisa yang mereka buktikan tidak sembahan kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda sendiri memperkenalkan. tidak mengenal sembahan Ini Anda loh, sendiri. Itu sama ini dengan loh orang dewa Athena. yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu. Aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab. Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. Jawab. Anak tiri Yosef. Jawab. Anak tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Itu kan hanya Martin. hayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang
keyakinan dia. Martin, mereka menyembah dewa, iya, menyembah dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad, bro, yang jadi bangkai. Jawab, Martin. Masakan Paulus datang mengajarkan Nabi Muhammad kepada orang Athena? Gila lu. Iya, turunkan, yang jadi bangkai Nabi palsu itu, bro. Turunkan, anak babi ini turunkan. Nabi palsu, bro. Turunkan anak babi ini, please. Turunkan babi ini. Sampaikan sama saya coba. Oh iya, tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab. Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik lagi, Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, gitu. Ya diturunkan aja. Kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan, penyesatan. Penipuan, penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostos Theos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang tidak dikenal, kan begitu. Nah, lalu sekarang ketika tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang dengar, jangan kau pelintir, Martin. Martin, kau itu sudah tua, Martin. Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, lalu setelah Paulus datang, dengar, setelah Paulus datang, Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah Paulus datang, menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Oke, udah selesai. Kepada mereka untuk mereka melawan dewa yang keren. menyatakan diri. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Kali ini Anda sedikit agak waras. Anda sudah menyelesaikan tugas Anda untuk mengakui bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad. Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Paulus bahwa Yesus untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Saya jelaskan tentang Tuhan saya. Yang pasti tentang orang Athena. Saya sekarang tugas saya menjelaskan tentang Tuhan saya. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah finality ya, Martin ya. Nah, sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah,
Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah, Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih, Juma? Hey. Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim Kamu lagi. kan percaya Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Nabi kami dikenal dong. nabi-nabi, nama Ibrahim Nabi tidak kami dikenal. dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak dikenal dalam Alkitab, wal tidak asbat, ada. wa ma utiya Musa wa Alkitab itu Isa, bicara wa ma Abraham, utiyan nama yang nabiyun. diberikan oleh Tuhan, Sama bukan seperti Ibrahim. Ibrahim itu nama yang diplesetkan. dengarkan Ini saya orang Martin. nabi-nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Martin. Cuma berhenti Dimute dulu. cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Dinda, Jangan pakai nama Ibrahim karena Tuhan memberikan nama Abraham. Dimute dulu. Tadinya namanya Abraham. Lalu Dimute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya, tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah. Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100%,1 itu berasal dari Athena Yunani Romawi. Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat,
Islam bersunat, Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat, 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Tolong, Oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan Saya kepintaran kamu sekarang Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor. Ya, siap. Akhi, saya mau nanya, akhi, dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara. Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Lah, Jangan milah ngarang itu kamu. apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Billy, tanya lagi Akhi Billy, milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit artinya Ibrahim perjanjian. itu tidak dikenal oleh para nabi. Artinya sunat. Brit artinya perjanjian, milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus Ibrahim yang tidak menduakan Tuhan selain daripada Allah. Ibrahim itu hanya untuk orang Islam. Kena kau kan. Bukan Nah, Abraham. sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya. Apa bedanya kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab. Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu kan error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa? Udah Kamu pikir mulai sunat itu error. potong huruf. Udah mulai keliru. gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai huruf. gila. Huruf itu Udah mulai pemahaman. gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah itu Al-Quran. keliru. Al-Quran tidak suruh An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Tidak Pak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, sunat beda itu berarti. Abraham, Oh, beda berarti. bukan Ibrahim. Oh, beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod-Heh-Vav dengan Theo Ini sama kamu enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod-Heh-Vav dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Di Martin? mana kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata Yod-Heh-Vav sunat dalam dengan Al-Quran Theos itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh.
Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus, Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada nggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada nggak? Ada, Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu, Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalau kami bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tidak salah. Terus kalau Kristen tidak bersunat, dengar. Kalau Kristen tidak bersunat, tidak konsisten dengar. Sendiri. Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah dikenakan sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, perkataan jahat, itu sunat. Martin, ya? Ketika berbicara mengenai sunat hati, Martin, di ulangan 6, dengar. Bukan itu maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar. Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Itu namanya penggenapan. Martin, dari dulu kau kayak gini. Itu baru ritual agama itu. Martin, belum sampai ke tujuan. Martin, yang disebut sunat hati itu, Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14, Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau sunat terus kenapa kau tidak bersunat? Hati itulah yang dilenyapkan. Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah, kau turun. Biadab, kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Turun. Bukan saya. Turun, anak cicak. Turun. Sudah tua bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin bantu. Oke, pasien berikutnya. Woi, ini banyak otot yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang. Iya. Master teologi. Oke, Kojul. Selamat pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Tapi satu hati. Ribuan denom tapi satu hati. Zuma. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Apa upahnya?
Kejahatan Surga. perginya kemana? Ya neraka. Loh, kejahatan ke surga. Memang terbalik sudah. Surga toh. Terbalik memang sudah. Surga toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak Kepada orang umatnya yang Yahudi. percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7:15 sampai 23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPP, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus, Bang Zuma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya temannya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tame, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Sumaya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah dan seterusnya, wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali orang Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya kau cari paha ayam, sambung. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Ada masih Yesus seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, Oke, saya belajar apa yang saya persiapan asar sebentar. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana? Suaramu putus-putus. Permainan. Itu manusia. Masuk Bang Ricardo, masuk. Bahasa
bukan 3 seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill nih, mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Nah, ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutu ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa, Hi. Saya kasih naikkan aja, Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran P4. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ayo, Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin ngambek, jangan-jangan ini. Tapi dia minta. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, terus menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas lah. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat. Ini Yehova ini warnanya. Bang, ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan ya, saja kalau saya tangkap seperti itu. Yehova tuh semua hari baik, Yehova. Begitu ya, semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya Yehova beda lah. Semua hari itu baik. Tapi tidak percaya sebagai Tuhan, bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang Yosef, bentar Bang. Tadi kan Pak Martin sudah percaya bahwasannya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 hari sunat loh. Terus putus suaranya. Iya, putus suaranya. Bentar ya, ambilin headset dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa di-tap layar, di posting ulang, jangan lupa di follow akun. Begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, begini ya Bang Martin. Tadi kan Bang Martin kan mengatakan bahwasanya Anda kan Kristen. Ya. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi apa? Anda kan bukan punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan, monggo. Iya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru. Di situ yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Nyaklah engkau nama anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail.
Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Yitzhak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail, dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya. Perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat. Yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani, apa namanya itu dalamnya. Kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskel juga tuh. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain dulu ayatnya. Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskel, tunggu bentar. Oke. Yeskel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskel 32. Tunggu bentar. Yeskel berapa ya engkau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yeskel 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan. Begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat, berjaya ketika dia membersihkan dirinya, hatinya tuh maksudnya. Wada karus marabhi fasolla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadala fis suhufil ula, ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Nah, dalam bahasa Ibrani, brit milah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya, Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu.
Yang anehnya, ketika Tuhannya memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang Tuhannya. Itu kan aneh. Sangat loh, wes. Iya. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing bersunat, murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam Yesaya 2 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Masten. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk memberi berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih yang kotor, yang jahat itu dibuang sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin, pengertian kita harus dalam konteks seperti itu pengenapan, Pak Martin, bukan ritual. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Ya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan